itu dipuasani, dan puasa di sini universal karena sifatnya adalah spiritual, tidak mengacu pada satu kepercayaan tertentu. Dan itu misal tadi hari Kamis ya, hari Kamis kelahirannya atau wetonnya, diingat-ingat aja, pasti hari Minggu itu ada aja kejadian yang nggak mengenakan di hari Minggu. Berarti akan jatuh ininya itu Kamis, 4 sisi 4. Misalkan dia lahirnya di Senin Legi misalkan, berarti dia di Kamis itu mengalami apes, sehingga ini dipuasai, kayak misal puasa Senin Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai spesial. Betul. Ini tidak menghadirkan teman spesial, tapi ini kita sudah cukup lama, yaitu adalah kelas metafisika. Betul sekali. Dan kelas metafisika hari ini tuh lanjutan dari kelas metafisika sebelumnya, Om. Iya. Kita akan ngobrolin weton lagi, Iya. tapi kalau yang 2 kelas metafisika sebelumnya kan kita ngobrolnya tentang ini ya, Om, jodoh sama karakteristik seseorang. Nah, kali ini aku dan Om Ho akan membicarakan weton dalam rangka untuk mencari hari baik. Iya. Ya, hari baik itu selain untuk pernikahan apa aja, Om? Untuk membuka tempat usaha, kemudian kita mau bangun rumah, itu juga bisa. Terus kemudian memilih hari baik mungkin untuk selamatan anak contohnya ya. Kemudian untuk peletakan batu pertama, jadi sesuatu hal yang kita awal, mau tujuannya seperti apa. Tapi tentunya ini berkaitan dengan duniawi dan juga berkaitan dengan spiritual. Jadi harus balance dua hal ini. Gitu. Ya. Namun paling banyak biasanya untuk memulai sesuatu hal di sini selain pernikahan, lebih untuk usaha. Jadi dihitung mujurnya atau enggak gitu. Oke. Tapi kalau untuk lamaran nih, Om, perlu nggak? Lamaran tidak terlalu perlu gitu, karena lamaran itu kan ibarat kata kita menyatakan atau nembung dulu, ataupun di sini ngebooking lah gampangannya gitu. Iya. Nek misalkan kita mau belanja di merchant itu, kita masukin keranjang dulu. Nah nanti pas hari H, karena di situ ada prosesi, ini yang pembayaran yang sahnya. Check outnya ya. Yang sahnya ini yang dihitungkan, bahkan ada yang paling detail itu sampai waktu jamnya. Karena pembagian weton itu sendiri secara kalender Jawa ya, itu dimulai pas maghrib. Ya. Jadi misalkan hari ini kita ambil contoh ya, misalkan hari ini adalah Minggu Kliwon, berarti besok itu adalah Senin Legi gitu. Jadi hari ini itu ada dua weton di tanggal yang sama secara tanggal Masehi. Ya. Hari ini hitungannya masih Minggu Kliwon, tapi sebenarnya kalau sudah maghrib itu Senin Legi gitu. Ya, berarti setelah maghrib itu hari dan juga wetonnya sebenarnya sudah berganti. Sudah berganti, dan bahkan ada juga setelah asar. Setelah asar itu sudah ikut hari berikutnya. Sehingga setelah jam 12 siang disarankan itu ikut weton berikutnya gitu. Jadi lebih tepatnya malam, lebih tepatnya. Malamnya sekarang itu untuk besok. Misalkan hari ini Minggu, berarti besok itu Senin. Gitu. Jadi lebih dipakai Seninnya ketika sudah malam. Ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut weton untuk hari baik ya, Om. Iya. Nih, mungkin Sobat Javanika ada yang baru menonton untuk episode weton ini hari ini. Jadi kita boleh ulas dulu, Om, yang tentang rumus-rumusnya nih. Kan ada sisa 5. Iya. Kelipatan 5, Kelipatan, kelipatan 7, itu gimana? Ya, ini sebenarnya menjadi banyak pertanyaan ya. Ini kalau kita lihat ini sudah disajikan dalam kolom dan baris. Ini kita lihat ini adalah hari. Secara kita ambil Masehi gampangannya itu, ini pasaran Jawa. Jadi weton itu penjumlahan antara hari dengan pasaran ketemu ini. Jadi ini pakem-pakemnya, pakem wetonnya ada angka. Nah ini misal ditanya angkanya dari mana, ini perhitungannya panjang gitu. Ini, nah ini penjumlahan. Jadi kita melihat Minggu Kliwon, ini Minggu 5, Kliwon 8 dijumlah 13. Ya. Nah dari angka misal kita ambil 1, 13 ini, kemudian jatuhnya di mana? Jatuhnya. Karena di sini ada sisa 5, ketika dibagi 5 itu sisa berapa? Sisa 1, sisa 2, sisa 3, 4 ataupun 5 itu berarti habis. Misal kita contohkan 13 dibagi 5 itu berarti sisa
3. Tiga. Bersisa 3. 15 dibagi 5? 3. Habis. Habis, tak bersisa berarti 5 hitungannya. 0,5. Ya, kemudian 12 dibagi 5 sisa 2. Yang kita ambil sisa akhirnya. Ini berlaku untuk tunggal. Tunggal itu berarti untuk satu weton saja. Ya. Tetapi jika weton kombinasi, semisalkan di sini Minggu Kliwon dengan Senin Legi. Berarti Minggu Kliwon itu 13, Senin Legi itu 9. Oh ya, Ya. ini ya. 9 ditambah 13 berapa? 22. 22. Dibagi 7 sisa Sisa berapa? 1. Sisa 1 berarti jatuhnya pasti atau pasti itu ketemu. Nah, dalam kita agak ini ya recap ya, dalam penjumlahan weton jodoh biasanya ditemukan weton-weton yang tidak sesuai ataupun weton-weton yang dihindari. Ya. Di sini ada seperti padu, pegat dan pati dan juga gunem. Ini jika kita terjemahkan satu-satu, sisa 5 ini untuk individu, untuk satu saja weton tadi. Sri itu berarti mendapatkan sesuatu yang pas, yang tunggal, yang pasti gitu. Rezeki yang rezekeni. Ya. Gedong itu akan jadi orang tinggi ataupun akan gedongan, akan besar itu apapun itu. Jika loro, ini bukan luru ya, luru itu 2, ini loro. Oh, pakai ya. loro itu sakit, berarti untuk mencapai sesuatu hal ini harus sakit-sakit dulu. Sakit di sini bukan sakit secara fisik ataupun medis, tapi prosesnya. Usahanya Ada perlu perjuangan lebih, effortnya perlu lebih. Yang kelima adalah pati. Pati ini adalah sudah ditutup atau mati atau tidak berjodoh atau tidak sesuai. Gitu. Nah ini bisa kita hitungkan, misalkan kemudian kita untuk pasangan contohnya. Berarti penggabungan dari dua weton. Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jumlahnya itu akumulasinya kita bagi dengan 7. Bersisa berapa misalkan. Dan ini tadi bersisa dibagi dengan 5 itu kadang jadi pertanyaan, Om, kalau misal dibagi 7 kemudian 14 ketemunya misal nih 21 gitu ya. Berarti dibagi 7 habis tuh. Bukan, maksudnya habis itu, iya habis. Maksudnya habis itu adalah jumlah terakhir, berarti masuknya 7 gitu. Misalkan jumlahnya 20 dibagi 7 berapa itu? Sisa 6 berarti jatuhnya gunem. Nah ini pembagian dari sisa itu tentunya memiliki arti masing-masing. Seperti halnya ada di sini Sri, rezeki, gedong, loro, dan pati. Itu yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah ini sisa yang ada di sini ada pesti atau pasti, jodoh, padu, pegat, pati, gunem, dan ratu. Pasti itu pasti ketemu gitu. Dan ini jangan jodoh, sebenarnya ini undang-undi itu 11-12 lah gitu. Jodoh berarti dijodohkan, padu itu berantem banyak, sering cekcok. Tapi balik lagi, disatru nih balik nih gitu kan. Ini pegat itu berarti putus, pisah. Nanti akan dipisahkan sesuatu hal, entah apa. Pati itu berarti harus mati-matian perjuangannya juga. Kalau pasangan ketemu pati, nah ini kan sama, ada loro juga ada pati ini sama. Gunem itu jadi omongan. Mungkin maaf kata ya, kecelakaan kasusnya nikah. Atau dia karena dulu menjadi pelakor, rebut suami orang. Cuma jadi omongan, jadi gosip. Ratu ini paling tinggi. Ratu ini yang terbaik, baik dunia dan akhirat. Samawa lah, ini yang paling dicari nih. Kalau jodoh ketemu ratu itu pasti hidupnya enak, rumah tangganya tentram, aman gitu. Tapi paling jarang ketemu. Semakin kesini ini kan yang paling dihindari adalah pati. Jadi mati-matian atau sudah mati itu macam-macam ya. Mungkin nggak hanya perjuangannya. Ketika sudah menikah, maaf kata amit-amit gitu ya, bisa meninggal salah satu karena sakit ataupun mati rezekinya, mati ini keturunannya. Kenapa? Karena ini sudah dihitungkan pati berawal dari kepercayaan berbeda, orang tua nggak setuju contohnya gitu. Berarti kan orang tua karena nggak dapat restu itu matiin apa gitu. Kalau selain pati itu masih bisa kita cari. Nanti kita lihat lawannya dari sisa ini. Namun untuk yang seperti ini itu untuk pati terutama biasanya akan ada ritual ataupun peruwatan dulu sebelum mencari hari baiknya mau ke arah kemana gitu. Berarti ketika jumlah weton
pasangan itu dapatnya pati atau tidak seperti yang diinginkan, nggak semata-mata mencari hari baiknya toh ya Om, tapi berarti tetap perlu ada ruatan atau lelaku lainnya. Iya, ada ruatan, ada bancaan, selamatan itu harus Mbak. Itu. Jadi untuk memberikan selamat ke depannya. Dan di sini juga diyakini ada beberapa angka-angka tertentu yang memberikan seperti stimulus positif gitu. Seperti halnya kita tulis ini ya, ada 7 dan 11. Pitulungan kawelasan. Kawelasan gitu. Jadi misal ketemu berdua, contohnya misal ketemunya di sini padu misalkan gitu, sering berantem. Solusinya apa? Biar mendapatkan ketenangan, mendapatkan pertolongan. Cari yang misal kita pinginnya jatuhnya di sini apa ya? Misalkan pinginnya jodoh lah, biar walaupun padu tapi balik terus. Jangan sampai amit-amitnya kepegat, nanti pegat itu cerai, pisah. Jodoh 2. Berarti yang di sini harus bersisa 2 dari pembagian 7. Kita ambil misalkan 9 atau 7, 16. Berarti kita cari 9 dan 16. Kita mau apa? 9 itu Senin nih Om, gitu ijabnya misalkan gitu. Nek Senin kan ya orang masuk kerja, ya udah aku pinginnya weekend. Berarti Sabtu pon. Pinginnya apa? Kawelasan, biar uripe dapat welas asih, ataupun dapat cinta, penuh dengan cinta, atau 7 mendapat pertolongan. Ini bisa diasumsikan 2 hal. Bisa dilakukan prosesi di sini entah siap kabul, pemberkatan ataupun apa jam 11 lebih 7 menit atau jam 7 lebih 11 menit. Tapi ini kan menitannya nggak bisa stabil ya. Biasanya yang dipakai jam 11 atau kita ambil tengah-tengahnya. Di sini ada 9. 9 itu maksudnya kan angka tertinggi. Jadi biar dimaksudkan kita dapat yang tertinggi yang diharapkan. Berarti prosesi pernikahannya pada Sabtu pon jam 9 pagi atau lebih 7 menit atau 11 menit. Tertulis terteranya di undangan lah. Walaupun nanti 9.15 ya nggak apa-apa. Gitu. Ya tapi berarti kalau untuk tanggal-tanggalnya ini yang penting untuk tanggal pemberkatan ataupun ijab kabulnya ya Om, bukan resepsinya ya. Iya, karena yang penting itu kan itu doanya ya, dinyatakan sah, itu kan tanggalnya itu, jamnya itu. Tapi kalau resepsi itu kan penerimaan, berarti perayaannya, ukurannya gitu. Seperti apa gitu, itu bisa kapan saja. Bahkan mungkin menikahnya di misal ini contoh nih, misalkan di tanggal 18 Januari, tapi karena ada 1-2 hal akhirnya diundur di tanggal 25 Maret itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena menikah itu kan tidak susah, yang susah itu kitanya. Itu maksudnya kita arahnya ini mau kemana gitu. Apakah memakai satu pesta yang besar, setiap orang pasti beda-beda ya. Iya betul. Apakah mementingkan sesuatu gengsi yang mengorbankan sesuatu, atau kepentok maaf ya hukum adat, terus budaya, itu pasti yang mempengaruhi ini. Tapi sejatinya ya doa di sini tercatat secara resmi agama dan juga secara negara. Betul. Tapi ya sebelum nyari hari baik, nyari calonnya dulu. Ya, dan nanti terus jangan dipas-pas ke, banyak yang mendekat, kandidat yang mendekat dihitung wetonnya semua gitu. Kasarannya aku sudah srek nih sama ini, tapi kok ketemunya ya Om ya, misalkan ketemunya di sini kok gunem, apa ketemunya kok pegat gitu. Itu nggak usah khawatir, nggak masalah gitu. Dikomunikasikan lagi, mau prosesinya kapan, dicari yang sesuai ini, mau digesernya kemana gitu. Iya. Berarti ya berpisah karena alasan weton itu juga enggak, bukan solusi, bukan menjadi apa ya sesuatu hal yang wah kamu dihitung wetonnya nggak cocok, akhir dari segalanya, bukan. Semua masih bisa dirundingkan, dirembuk baik-baik. Betul. Gitu. Nah itu tadi kan tentang hari baik untuk menikah ya Om ya. Kalau untuk peletakan batu pertama atau membangun sebuah rumah atau gedung lah ya, terus sama membuka usaha, itu kan bisa kita bilang orang-orang di dalamnya kan berbeda dari pernikahan. Kalau pernikahannya pasti laki-laki dan perempuannya itu. Kalau rumah kan apa ya? Apakah memang ketika satu orang yang bikin itu satu orang aja yang dihitung, terus apa untuk suami istri yang dihitung kayak nikah tadi, terus untuk usaha juga kan kadang ada partnership tuh. Nah itu apakah langkahnya sama seperti hari baik pernikahan atau beda? Iya, ini tentunya disclaimer ya. Mungkin nanti ada yang komentar ini kok perhitungannya beda. Memang ada banyak metode dan cara ataupun versi yang berbeda-beda. Beberapa yang saya pelajari itu seperti ini gitu.
Kalau kita melihat tentang pembukaan tempat usaha, peletakan batu pertama, pendirian rumah, ataupun untuk memulai sesuatu hal, ini kita mengacu pada satu kelahiran. Satu saja. Anak yang terlahir itu kan hasil karya dari bapak dan ibunya, loh. Ya. Usaha itu juga sama, misalkan itu dari karya bersama, tapi kan hanya satu produk yang terlahir. Iya. Atau misal suami istri bangun rumah, berarti satu rumah yang terlahir. Berarti mengacunya pada ini kelahiran satu, cukup dibagi 5 karena bukan penjumlahan juga. Yang diambil wetonnya. Misalkan kita pingin bangun usaha, pasti pinginnya apa? Pasti rezeki toh. Itu pinginnya rumahnya ini ngerjekeni, tempat usahanya ngerjekeni. Berarti 2 harus kelipatan, sisa 2. Kita cari yang kelipatan 2 mau apa? Yang sisa 2. 12. Kemudian 7 nggak ada, paling ini 7 ada. 12 misal. Kita ambilnya misal di sini yang gampang lah, yang Selasa Wage. Karena 7 juga angkanya bagus untuk pitulungan. Mungkin usahanya ini nanti untuk memberikan pertolongan banyak orang yang bekerja di situ, contohnya itu. Jadi kita ambil tanggal 7, mungkin peletakannya bisa jam 7 pagi ataupun jam 11 siang. Itu pun bisa. Jadi kebalikan. Jadi kita menentukan pinginnya yang mana dulu. Ini baru kita lari ke wetonnya yang sesuai yang mana. Oh, misalkan lebih cocok, saya lebih suka angka bisa ini dibagi 5 tadi, masih sisa 17 juga bisa. 17 juga bisa. Nanti mungkin mengarah pada numerologi. Numerologi ada bidangnya sendiri untuk memperhitungkan ini tanggalnya. Tanggal sangat berpengaruh loh. Ini masih ada tanggal, kalau numerologi masih ada tanggal juga yang diperhitungkan. Tapi enggak ini kan Om, seumpama tadi untuk dapat yang rezeki kan angka 7 nih. Enggak harus tanggal 7 toh, tapi yang penting harus sesuai dengan ininya. Tapi terkadang ada hoki ya, ada yang bagus itu tanggal 7 Juli, misalkan gitu, tanggal 7, bulan 7, wetonnya jumlahnya 7, jamnya 7, berarti mau pitulungan, berarti sudah rezekinya itu. Terus misalkan rumah nih, rumah biar nampak mewah, megah. Mewah itu kan nggak harus mahal. Megah ataupun memiliki satu nyawa itu kan nggak harus mahal. Kadang sederhana pun juga bisa terlihat megah atau mewah gitu. Berarti ngedong, menjadi ngedongan. Itu berarti kita mencari waktu peletakan batu pertama itu kelipatan 5, sisa 3 dari pembagian 5, berarti 8 di sini. 8 pun juga dimaknai sebagai infinity, tak pernah putus gitu. Ataupun ini kepingin usahanya misalkan mau bikin konten gitu di sosmed dan dikenal banyak orang kan gedong nih. Itu bisa nyari yang 8 gitu, biar nggak pernah putus juga rezekinya dan macam-macam. Ini masih satu kesatuan gitu. Namun yang paling dihindari adalah kita harus tahu juga dan ada kecocokannya, yaitu loro atau 4 ini. Kalau bangun bangunan, karena angka 4 itu kakinya 1, nggak stabil, nanti bangunannya gampang roboh. 4 itu kematian juga. Jadi ini juga bisa kita lihat apa yang bisa sesuai gitu. Nah, misalkan tadi kita pilih 8, masih sisa 3, pas Senin Wage, tanggalnya berapa, berarti pagi peletakan batu pertama, mulai bangun gitu. Oke, tapi nih Om, kalau semua tentang yang kayak orang bikin konten tadi lah, itu antara, kan kadang ada mungkin yang bukan tiba-tiba sih, pada akhirnya bisa dibuatkan channel tersendiri atau akun tersendiri lah. Itu tanggal weton yang berjumlah 8 itu tadi lebih baik di konten pertama yang mereka buat atau di peresmian akunnya mereka? Peresmian. Jadi lahir pertama kapan dicetuskan itu. Jadi kapan ide itu keluar. Kalau perdana tayang itu kan ya mungkin oke deh, ini misalkan kita 8-nya misalkan jatuhnya hari Senin Wage 8, biar gedung biar cepat terkenal gitu. Kemudian kita pingin upload pertama, kita nyamai juga, misal 8 ataupun yang misal ini kan ada tanggalan lagi harusnya. Sisa 3 berarti 13. Oh ya, berarti habis Senin Wage, kepinginnya Minggu Kliwon tayang pertama. Kan masih sisa 3. Pengen nyingkronin gitu, tapi saran saya misalkan kepinginnya gedong terus tayangnya kok pinginnya rezeki juga nggak apa-apa, hitung 2. Jadi nanti ada kapan dia lahir,
kapan dia hidup gitu, sarannya gitu. Ada dua ya ben di komen itu bisa Mbak digabung. Misalkan pembangunan suatu bangunan tadi pinginnya bangunan itu gedung biar megah. Kemudian untuk bangun toko misalkan gitu. Dibangunnya di hari Senin Wage. Tapi peresmiannya biar rezeki ini pinginnya di yang 12 misalkan di Kamis Wage itu nggak apa-apa. Berarti lebih beratnya biar rezeki dan kemudahannya pun juga lebih banyak ya. Iya, jadi berlipat-lipat. Kalau kita mengharapkan sesuatu hal yang baik, kenapa nggak bisa berlipat-lipat? Kan begitu. Ini ibarat kata rezeki itu kalau bisa tibonya benar di sini, orang nggak ngapa-ngapain itu dapat terus, dapat harta terus, dapat rezeki terus ngalir terus gitu, ngalir datang terus gitu. Gitu. Jadi di poin-poin ini ya. Nah, ini lebih untuk menjadi gedongan, menjadi besar, menjadi tenar, menjadi terkenal. Misalkan untuk sesuatu hal yang sifatnya itu famous, gedongan, atau yang orang melihat itu orang ini karismatik contohnya gitu, atau bangunan itu pun juga memiliki nyawa. Jadi dia terlahir kapan, dia dibangun kapan, itu pun seperti manusia yang terlahir gitu, ada nyawanya. Berarti untuk yang non pernikahan ya Om, karena kan tadi pernikahan tuh ada penyatuan dua belah pihak nih. Iya. Untuk yang bangun rumah atau memulai sebuah usaha itu cukup kita ambil dari salah satu ibaratnya pendirinya aja, tapi yang bisa angkanya yang hoki lah ya gitu. Iya, hoki ya. Sebenarnya ini hitung-hitungan weton dalam Jawa ya. Itu pun bisa dikombinasi dengan prediksi ataupun perhitungan secara Chinese. Misalkan kita melihat orang ini mau usaha restoran. Oke, tadi dibukanya yang rezeki ini, tapi ternyata orang ini lebih ke unsurnya air. Tapi restoran, kita ketahui restoran itu kan unsurnya api, berarti bertolak belakang. Itu bisa, jadi sebenarnya semua bisa dikolaborasikan. Bisa kita hitungnya dari mana gitu. Nah, misalkan ini rezeki, kemudian untuk buka akuarium, berarti orang itu unsurnya air jalan, gitu, cair gitu. Gitu. Ya. Tapi tetap ya itu apa ya? Ini kan sebagai bantuan untuk apa ya, menghitung hari-hari baiknya aja kan. Tetap perlu usaha keras juga. Iya, pasti dengan ini kan kita aku pinginnya rezeki ini tanggalnya dibuka itu aku tak usaha sing luwih mempeng. Gitu. Ini juga menjadi sugesti positif loh. Iya, kita itu juga harus mengambil sugesti positif. Biar nanti jadinya law of attraction juga. Menarik sesuatu yang positif untuk datang, terutama usaha. Masuk macam-macam ya. Kita memulai. Nah, kalau anak yang lahir itu kan udah pasti udah ketemunya ini, berarti cocokkan yang mana. Misalkan kok dihitung ketemunya loro atau pati, berarti ini memang bawaannya nanti. Ini nggak selamanya loro atau sakit itu sering sakit-sakitan enggak. Pati itu enggak terus sewu ya mita-mita meninggal enggak. Tapi mungkin dalam hidupnya semakin ini sebenarnya berbeda dengan ini. Ini dalam seseorang itu semakin turun ke bawah, itu tentunya levelnya berbeda-beda. Semakin ini semakin tinggi. Karena misal orang dengan ketentuan sisa kemudian ketemunya pati, itu berarti dia harus mati-matian mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang ini harus sakit-sakit benar, harus benar-benar sakit getih, itu getih. Sakit itu kan macam-macam ya, nggak sakit secara fisik ya, tapi mungkin dia untuk mendapatkan seseorang dia harus sakit, mungkin harus dikejar benar, tapi hasilnya berbeda dengan yang ini tentunya. Kalau ini orang diam aja udah dapat apa-apa, tapi hasilnya memang itu. Ini pun juga sama, dia diam aja juga sudah dapat, tapi kalau ini hasilnya akan berbeda. Jadi orang yang berani sakit itu kan berbeda, no pain no gain. Iya benar. Gitu. Lebih apa ya? Lebih marem. Lebih marem. Ya kalau ini beda kalau yang ini sudah pati ini diperjuangkan kan susah ini. Satu titik ini atau guna menjadi omongan atau ini kan penggabungan dari kadang dua orang dengan weton yang baik, misal yang satu rezeki dan gedong dijumlah belum tentu ketemunya jodoh atau ketemunya ratu, bisa pati atau gunung pun bisa. Gitu, nggak menjamin karena menggabungkan banyak hal kan. Gitu. Nih, tadi kan kita ngobrolnya untuk beratnya orang-orang yang paham weton ya Om, dan menggunakan itu untuk memulai sesuatu nih. Tapi kan kadang juga ada beberapa orang yang entah karena faktor apapun itu sudah membuat usaha, tapi kok ternyata nggak sesuai harapan. Terus pas dicek, oh ternyata wetonnya jatuhnya loro atau pati gitu. Nah itu kan nggak mungkin untuk ditutup terus bikin lagi, itu maksudnya repot banget kan. Itu kan jatuhnya paling dekat biasanya di ruat. Nah itu caranya gimana?
Iya, misal di sini kita ketahui ketemunya loro. Loro itu jatuh 9. Oh, ternyata waktu itu dihitung orang nih, ini kok usaha anu ya, kok harus tersyok-syok sakit gini. Gitu. Walaupun ada memang ini, jadi untuk mencapai sesuatu tuh dia harus berkorban banyak harusnya. Ketemunya setelah dihitung wage misalkan, ke minggu wage. Berarti karena ini jatuhnya loro harus mintanya apa rezeki gitu. Harus ada ruatan ataupun ada selamatan yang dilakukan mengikuti ini. Jadi diulang, di restart lagi. Bukan ini, tapi ternyata pemulaan. Setelah itu ditutup dulu beberapa hari. Lantas kita mencari yang ben rezekeni. Misalkan 7 atau 12. Oh, berarti ini digeser di hari Kamis Wage. Itu di situ ada seperti prosesi selamatan. Bisa. Tapi ini tentunya ini penjelasan paling sederhana ya. Karena ubur rampe kadang doanya ngundang berapa orang itu beda-beda. Harinya saja yang kita lihat. Jadi ini kenapa demikian sih? Bisa sesimpel itu. Misalnya ada pertanyaan, karena orang-orang dulu ini berdasarkan ilmu Titan, jadi di sini nggak ada klinik ataupun ramalan. Berdasarkan orang-orang dulu, caraku untuk mengatasi solusi dengan itu, gitu. Ya kan, diteruskan. Berharap mendapatkan sugesti baik, terutama sudah diselamati atau didoai, gitu Mbak. Betul. Tapi untuk yang tadi semua tadi 12 ya Om ya? Biar ininya. Itu boleh selamatannya aja atau selamatan sekalian kayak reopening? Reopening. Termasuk itu? Termasuk itu. Jadi seperti dilahirkan kembali. Atau dulu mungkin ditanya, waktu buka ini tuh sudah sama selamatan belum? Misalkan gitu. Oh lupa atau apa. Mungkin diteruskan siapa gitu lupa. Berarti bisa dilacak oleh itu nanti. Karena salah perhitungan juga kadang membawa sesuatu hal yang tidak baik. Seperti halnya penataan secara feng shui gitu. Kalau di Chinese kan ada penataan itu. Di Jawa pun juga sama. Ya, oke. Berarti rumus ruatan ini tadi ini juga bisa diterapkan untuk ketika pindah rumah. Seumpama kita pindah rumah ke memang bangunan yang sudah ada nih, kita belilah. Terus mungkin pas pindahan tuh belum sempet syukuran dan lain-lain, terus kok jadi gak enak di rumah gini-gini. Itu juga bisa diterapkan sama? Bisa. Jadi kita kadang kan orang ketika masuki nggak tahu ya, ini rumah yang baru, itu sebenarnya kan membawa aura kita yang masuk. Jadi mungkin sudah datang di hari Minggu nih, teman saya pinginnya rumah ini ben rezeki paling banyak dulu. Misalkan ini ya 7 ya. Misalkan orang itu sudah datang di hari 9, tapi mulai untuk doa kenduri itu di Selasanya 2 hari berikutnya itu bisa. Tapi nggak perlu meninggalkan rumah dulu kan Om? Enggak perlu berbeda. Kalau usaha itu kan berkaitan dengan keluar masuk ya, itu barang apa. Tapi kalau tinggal itu kan kita menetap di situ, gitu. Kenyamanan atau apa. Termasuk ruatan-ruatan mencari hari baik itu pun bisa bisa kita pinginnya ke arah mana gitu. Misalkan kita dilihat di sini angka 11. Yang bertujuan untuk Sri, misalkan ada Selasa Kliwon dan juga Jumat Legi. Misalkan di sini 2 hari yang baik itu. Misalkan untuk pasangan 7 itu berarti 14. Misalkan pingin anggoro kasih ataupun yang berkaitan dengan spiritual, nanti bisa milih tanggalnya ini, angka 11 ini kaulasan 7 pitulungan begitu. Oh, berarti kalau kita lihat kan perhitungannya juga bagus toh Mbak. Misal 7 ketemunya 2, misal 11 ketemunya 1 gitu. Oh, tapi tetap di tanggalan Jawa itu sendiri walaupun sama-sama dari jumlah wetonnya sama-sama 11 nih, tapi tiap hari dan wetonnya sendiri pun punya lebih ada spesifiknya ada. Ini misalkan ada 2 nih, Kliwon dan Legi. Untuk di Jawa Tengah itu lebih tepatnya Selasa Kliwon dan Jumat Legi itu adalah malam-malam yang sakral. Ini ada anggoro kasih. Jadi Selasa Kliwon lebih mengarah ke keduniawian gampangannya gitu. Jumat Kliwon itu lebih ke spiritual. Jumat Kliwon ini 11. Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Ini tengah, Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur itu Legi. Selasa Legi dan juga Jumat Legi yang keluar. Ini menarik sih, mempelajari walaupun pusing ya jumlahannya. Iya, sebenarnya ini tip ya, mungkin tips yang nggak pusing sebenarnya. Nanti mungkin teman-teman bisa mencatat, nanti bisa menentukan sendiri gitu. Tentunya dengan doa-doa kalau untuk itu. Pakemnya ini aja, kamera ini pakemnya. Nanti tinggal dijumlahkan, kemudian
misal untuk rezeki, untuk sendiri, entah itu untuk kelahiran kita sendiri, anak, ataupun pengen ngitung iseng-iseng aja gitu, ataupun mendirikan tempat usaha atau mendirikan bangunan, bisa kita hitungkan. Misalkan kita ingat-ingat, saya lupa ininya kapan lah, apanya dibangun kapan, ternyata ada bukti yang ditemukan di foto. Setelah dihitung, kan sekarang di aplikasi ataupun di Google kan banyak tuh, misal kita ngitung ini, tapi perlu juga diingat patokan waktu. Jadi jam 18.00 atau maghrib itu pergantian. Itu ini rumus juga yang harus kita ketahui. Jadi misal ada orang yang lahirnya Minggu Kliwon, kita harus tahu jamnya, karena dia bisa jadi lahirnya adalah Senin Legi gitu. Misalkan dia terlahirnya di hari Minggu tapi jam 7 malam, karena di mesin pasti ngitungnya tetap Minggu Kliwon. Karena ini perbatasan, bahkan di pukul 15 ya sampai ini itu sudah perbatasan. Jadi ba'do asyar sampai maghrib itu udah perbatasan sebenarnya. Tapi ini nggak bisa, ibaratnya kayak dimaklumi aja gitu, bisa nggak sih? Mungkin kan kadang ya orang nggak tahu jamnya atau harus kumpul-kumpul akte dulu nih. Ada baiknya harus tahu Mbak jamnya. Lebih kayak misal ada perhitungan yang kalau di Chinese ada bazi, kita harus tahu sionya ini bazinya apa jamnya, karena bahkan lebih spesifik setiap jam berbeda. Ya kalau ini kan kita membahasnya secara general, secara umum. Kemudian yang kedua mungkin jadi pertanyaan, jika dua, ini yang akan diulang. Tadi pertama sudah dijelaskan, tapi ini saya jelaskan lagi. Misal seseorang yang lahirnya maksudnya dua orang yang memiliki weton yang berbeda. Misal kita ambil di sini adalah Selasa Pahing misal dan Kamis Pon. Jika dijumlah berapa Mbak Noven? 27 berarti harus dibagi 7. 3 sisa 6. Sisa 6. Berarti ketemunya apa? Gunam. Tuh, misalkan gitu. Jadi cara penjumlahannya gitu. Jadi kalau ada yang nanti saat dibagi, misalkan 10 dibagi 5 kan habis, berarti jatuhnya di 5. Saat misal 2 orang, ketemunya 21, dibagi 7, sisanya 7, begitu. Jadi nggak usah bingung. Nanti ada satu pertanyaan, ini habis, oh nggak bersisa, berarti itu angka terakhir, angka buntutnya. Gitu. Nah, nih aku ada pertanyaan yang aku keinget pernah terjadi di rumahmu. Kalau nggak salah tuh ketika ibu dan anaknya itu wetonnya sama, itu ya kalau yang zaman dulu banget kan kasarannya anaknya itu harus dibuang. Nah itu bisa diakalin dengan gimana? Iya, itu tentunya dua-duanya harus diruat. Itu kalau ini tentunya sudah ada lanjutannya, ada pembahasan lebih mendalam berikutnya gitu, karena kejadian seperti ini kan probabilitasnya sangat kecil. Jadi penyelesaiannya pun juga spesifik menurut saya gitu. Mungkin tidak, kalau misal ada 2 orang fotonya benar-benar sama, misal sama-sama Jumat Kliwon gitu, dua-duanya sama, berarti perupatan apa yang bisa dipilih? Tentunya tidak bisa mengambil ini, karena kalau Jumat Kliwon kan 14 dibagi 5 sisanya 4 kan loro. Ya, berarti oh ya ini orangnya harus ini. Berarti harus ada ritual-ritual khusus ataupun harus ada bancaannya. Yang mungkin setiap Jumat Kliwon justru malah harinya Mbak, saya ingat. Jadi misalkan orang itu Jumat Kliwon ya. Misal ini berarti setiap malam Jumat Kliwon, ini perhitungannya 35 hari sekali ya. Kalau weton itu karena ada baris dan kolom di sini, ada berapa ini? Ada 5, ini ada 7, dijumlah 35. Jadi satu kali mongso ya, satu kali pasaran itu selama 35 hari. Jadi setiap 35 hari mungkin di sini diperlukan selamatan setiap malam Jumat Kliwon. Jadi atau dipuasani ini satu lagi, puasa weton. Ya itu tadi yang sempat ini akan kelewat itu adalah puasa weton. Jadi mungkin sedikit pertanyaan, puasa weton itu seperti apa gitu. Jadi puasa weton itu kita muasai pas weton, pas kelahirannya kita. Tujuannya untuk apa? Untuk sedulur atau pancar itu. Jadi bisa dilakukan puasanya muti atau apit weton ataupun puasa ngeblung dan macam-macam itu bisa. Jadi seperti contohnya misal orang lahirnya Kamis Kliwon, ini memang dekat tak ambil Kliwon ya. Berarti dia puasa misal pingin apit weton, berarti puasanya di hari Rabu, ini off, tapi jangan kemana-mana, ada baiknya di rumah dan juga Jumat Kliwon puasanya, jadi ini off. Off-nya itu berarti tidak puasa? Iya, pas hari hanya. Ini kalau apit, ini apit ya.
Nanti tak kasih sampel lainnya. Terus kemudian orangnya pingin puasa muti nih, jadi banyak pertanyaan. Berarti dia mulainya di hari Selasa. Dia Selasa ini yang pertama, kemudian ini maghrib buka, kemudian puasa yang kedua buka, ini ditutup di hari terakhir. Oh, kalau yang mute itu 3 hari full, 3 malam full ya? Ya boleh, atau 7 juga bisa, tergantung, atau 5, yang penting ganjil. Itu 5. Terus berarti biasanya begini, setiap weton itu ada masa apesnya setelah 5 hari. Jadi misalkan orang itu Senin, misalkan lahirnya Senin, berarti akan jatuh ininya itu Kamis. 4 selisih 4. Misalkan dia lahirnya di Senin Legi, misalkan, berarti dia di Kamis itu mengalami apes, sehingga ini dipuasai, kayak misal puasa Senin Kamis. Ini menurut dulu ya, saya diceritani itu puasanya baginda Rasulullah itu kan setiap Senin dan Kamis. Sebenarnya misal seseorang itu lahirnya Rabu, ya puasanya Rabu dan Sabtu, karena ini kelahirannya, ini apesannya. Coba misal orang yang lahirnya Rabu nih, diingat-ingat aja, misal hari Sabtu itu ada apesnya mesti. Iya. Itu ada satu lagi. Rabu. Misal contoh Mbak, ingin hari apa? Kalau Kamis, Om? Kamis. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu ini biasanya ada apesnya aja. Itu sehingga itu dipuasani, dan puasa di sini universal karena sifatnya adalah spiritual, tidak mengacu pada satu kepercayaan tertentu. Dan itu misal tadi hari Kamis kelahirannya atau wetonnya, diingat-ingat aja, pasti hari Minggu itu ada aja kejadian yang nggak mengenakan di hari Minggu gitu. Tapi ini terkait puasa ya Om, tata cara puasanya nih. Di Om mau bilang universal, cuman kan di beberapa agama mempunyai fase atau ritual puasanya sendiri kan. Iya. Cuman kalau yang untuk tadi yang puasa ini apit tadi Om, itu kan yang muteh tadi Om bilang itu ada bukonya juga gitu. Nah, kalau dari secara Jawa sendiri itu ada nggak sih pakem atau aturan untuk berpuasa? Ini yang umum ya, yang general. Misal kita ambil muti di misal Selasa nih, berarti di Selasa siang atau sore ini kita mandi padusan, mandi bersih, kemudian makan misal hanya 3 kepal nasi sama 1 air minum. Jamnya mendekati jam 18 ini tadi, berarti maksimal 17.50 lah, aman. Ini aman gitu. Kemudian selama 24 jam non-stop, nggak boleh makan dan minum. Di hari berikutnya, hari kedua hanya 2 kepal, 1 minum air putih. Atau ini juga bisa singkong juga bisa putih. Sama jam 18, dari terakhir 1 kepal, 1 minum. Kalau mau 5 misalkan, 2, 3, 4, 5, misal jatuhnya dini, berarti hari pertama juga sama 5 nasi. Minum 1, kemudian turun, semakin hari semakin turun. Ini dan seterusnya. Turun. Bisa dibayangkan kan? Bagi bisa 7, bisa 9 kan ada Mbak. Tapi berarti hitungannya puasanya 24 jam? Iya, ngebleng. Atau ngebleng misal, saya kuatnya ngebleng sehari aja, misal dia wetonnya Rabu Pon. Berarti dimulai sorenya, berarti di Selasa Pahing sore. Dimulai untuk puasa, berarti selama 24 jam ini kosong. Nah, kalau ini berikutnya, mute itu expert berikutnya. Kalau ini bebas, kan ada macam-macam, ada puasa ngalong, puasa ngeruat, puasa pendem, pati geni. Tapi kalau seumpama kita sanggupnya, kita pakai puasanya Muslim, tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa, sebenarnya kan ini toh Mbak, kalau kayak tadi yang apit weton itu, berarti mulai fajar hingga senja. Itu, ini acuannya, jadi matahari terbit sampai matahari terbenam. Acuannya itu. Selama itu 16 jam ya, selama kurang lebih 16 jam itu. Nah, tapi yang di sini yang dipuasakan bukan cuman beratnya bab makan, tapi juga nafsu diri. Iya, semua. Bahkan seseorang yang sudah menikah punya anak, misalkan aslinya dia wetonnya adalah Senin Wage, tapi anaknya terlahirnya di Rabu Pahing, bisa misal bapaknya ini menguasai ini, itu bisa juga menguasai anaknya karena anaknya belum kuat. Jadi tujuannya untuk menguatkan sejari dini. Nanti ketika anaknya sudah usia 21 ataupun 17 tapi memiliki pandangan spiritual berbeda, puasa apa? Seberapa jauh generasi yang bisa untuk mewakilkan puasa Om? Kalau tadi kan bapak ke anak kan ibaratnya masih langsungan.
Selama yang atasan atas ya, yang masih sugeng atau masih hidup bisa, Simbae juga bisa. Bahkan dari Mbah Buyut pun juga. Kalau masih ada loh Mbak, masih beliau sugeng bisa semuanya. Tapi terkadang yang paling dekat itu bapak. Biasanya bapak memasakkan anaknya, mungkin baru lahir, kemudian pas selapannya 35 hari dipuasani itu bisa. Itu. Oke. Ya, berarti nggak harus yang garis terdekatnya enggak, ya? Enggak. Tapi kalau mungkin adik kakak nggak bisa, jadi harus atasnya. Adik kakak. Oh, karena sama-sama, ibaratnya kedudukannya sama-sama anak. Iya, karena kan ada vertikal, ada horizontal tuh Mbak. Nah ini vertikal itu kan ada bapak, ibu, itu kan kakek, nenek, ini kita misal nanti anak, cucu itu ya. Kalau yang horizontal itu kan meliputi kakak, adik, sepupu. Itu nggak bisa? Nggak bisa. Kalau suami istri gimana Om hitungannya? Suami istri bisa justru malah. Bisa. Karena sifatnya dia horizontal, vertikal juga kan, ada di atasnya juga. Nah misal gini, ada satu contoh, misalkan suaminya kok rezekinya seret gitu ya, ataupun apa, dipuasani pas wetonnya itu bisa. Ya. Tapi tidak terkait umur kan itu Om? Seumpama istrinya lebih muda pun juga enggak masalah. Kalau suami istri kan di mana-mana, walaupun misal si istri usia, misal istrinya usia 30, terus cowoknya 21 misalnya. Ini bisa. Karena apa? Karena posisi ketika sudah menikah, laki-laki tetap di atas. Begitu, nggak masalah. Dan sebaliknya, nggak masalah. Tapi ini juga ibunya nanti kalau ingin memasani anaknya bagus lagi. Misal kemudian ini misal gini ya, suaminya 30, istrinya 25, punya anak 5 tahun, dipuasai apa? Boleh, dua-duanya lebih bagus Mbak, kompak. Iya. Itu atau bahkan mungkin karena bapaknya kerja jauh, anaknya ini ibunya menguasai 2, misal bapaknya di Kamis Pahing, anaknya di Sabtu Pon, nggak apa-apa. Ibunya sendiri di Minggu Wage. Prihatin tiga-tiganya kuat. Tapi itu bisa. nanti mungkin kan akan ada gabungan loh, kayak berarti ketemu di mana untuk 3 orang ini kan, itu juga tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Sebenarnya ada perhitungan berikutnya yang beda. Misalnya anak pertama dapat anak ketiga, apa itu beda cerita. Itu nggak ada pengaruhnya sama sekali di sini. Namun terkadang ada sinkronisasi ketika misal kok ada anak pertama dia dapat anak nomor 3, setelah dihitung ketemunya pati atau pegat bisa. Gitu. Berarti ini memang nggak boleh. Gitu. Banyak Mbak, karena ada beberapa kasus temen itu tanya tentang konsultasi tentang weton ini ke saya. Dia anak pertama, istrimu anak keberapa, anak ketiga, Om gitu. Tak hitung, ketemumu ternyata pati gitu. Ada, sekarang susah gitu, ada yang metamid itu ada juga. Ternyata memang aturan-aturan ini dibuat atau diciptakan berdasarkan data yang pernah ada dan menjadi probabilitas. Sebenarnya ini data-data ini bisa diolah, nanti statistik itu bisa untuk menentukan peluang yang akan terjadi. Ya, karena ilmu titen tadi. Multiten. Itu sih Mbak, ini matematika sebenarnya, matematika terapan maksudnya. Oke. Udah cukup berasa. Tapi ini sangat menarik dan aku tertarik untuk nanti berhitung-hitung. Oke, cukup dulu ya Om bahas metafisika tentang weton hari ini. Weton lanjutan. Mungkin di kelas metafisika selanjutnya bisa kita bahas weton lanjutan itu yang lebih dalam mungkin ya. Ya, nanti coba kita riset dulu ya lebih mendalamnya untuk keperluan apa, ataupun di sini mitos-mitos seperti itu tadi. Misalkan ini pengembangannya, misal jilu anak siji dodok nomor anak telu, itu kenapa sih nggak bisa gitu. Nanti coba kita ambil studi kasus, kita ambil dari seseorang tapi kita rahasiakan, coba nanti kita hitung wetonnya kenapa itu tidak bisa, jadi lebih ke praktikum. Jadi kalau ini rame nanti kita lanjut ke bab berikutnya. Ini teori dulu, di situ kita nanti latihan soal. Ini prakteknya kan tipis-tipis tadi. Ya, ini teori. Ini besok latihan soal. Latihan soal biasanya kalau latihan soalnya langsung gini kan gampang. Nanti kalau ini kan PR kan lebih naik grade-nya. Biasanya ujian tuh nggak ada yang dijelaskan tapi keluar gitu. Ya, gitu. Yang dipelajarin sama yang diujikan beda. Ya, asal bisa memahami weton dan juga anti wetonnya ini tadi kesini lawan dari weton, soal mau dibolak-balik paham. Betul. Misalkan ada soal si A gitu, lahir untuk ini tanggal ini, mereka mau nyari solusi enaknya enaknya nanti prosesi pernikahannya mau ambil hari apa, bisa bikin soal gitu. Iya, ini mungkin sobat-sobat nikah boleh nanti pas nonton nih di screenshot dulu, habis itu dihafalin, ngitung-ngitung sendiri itu. Oke, Om, mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan terkait pelajaran hari ini? Iya, tentunya ada orang bilang
apa ya, ini tidak menjurus pada satu suku tertentu, tapi Jawa kuwi keras seluruh weton murah cocok terus nemu kandas, kan ada cerita gitu. Iya. Belum atau orang hitungan Jawa itu keras. Weton perhitungan wetonmu tidak cocok, cintamu kandas, tidak bisa lanjut. Namun jangan menjadi sugesti negatif. Semua masih bisa dibicarakan, semua juga masih bisa diperhitungkan, jadi bukan akhir segalanya. Betul sekali. Oke, kita tutup ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mbak Noven dan segenap teman-teman yang bertugas pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memfasilitasi kami dalam rutin kelas metafisika ini. Dan untuk teman-teman penggiat dan penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat berkunjung, memperoleh dan berbelanja hanya di Gudang Digital. Betul sekali. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share sebanyak mungkin, komen positif dan nyalakan lonceng. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.